Halo, nama saya Arya Satyana Araria. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview fenomena Citayam Fashion Week. Anak-anak Jabodetabek pasti udah hafal nih sama daerah yang namanya Citayam. Apalagi kalau lu anak kereta. Jadi ya sesuai namanya, Citayam Fashion Week ini adalah fenomena ajang anak-anak pinggiran Jakarta. Kayak Citayam buat saling pamer outfit. Tapi walaupun namanya Citayam Fashion Week, ini bukan berarti fenomena ini terjadinya di Citayam ya. Enggak. Mereka kumpulnya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Kok bisa? Jadi, semenjak daerah sekitar Stasiun Sudirman dan Dukuh Atas ini dijadiin kawasan berorientasi transit, tempat ini nih mulai banyak didatengin orang-orang dari berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya. Kawasan berorientasi transit tuh apa? Kalau menurut MRT Jakarta, simpelnya, kawasan berorientasi transit itu adalah kawasan yang emang dibikin ideal buat akses dan transit ke berbagai transportasi umum. Dan mulai dari pedestriannya, bangunannya, dan ruang publiknya, di sini tuh emang dibikin biar orang nyaman berkegiatan dan berjalan. Makanya kalau lu lihat kan di kawasan ini tuh stasiunnya aja tuh seenggaknya ada 3 ya. Ada stasiun Sudirman, stasiun Dukuh Atas, sama stasiun BNI City. Itu baru stasiunnya. Belum lagi akses ke kendaraan umum lainnya, kayak ke Transjakarta sama angkot. Itu juga banyak banget di situ aksesnya. Jadi ya nggak heran ya, kalau akhirnya kawasan Dukuh Atas ini jadi rame sama orang-orang dari Jakarta dan sekitarnya. Oke, kita balik lagi ke Citayam Fashion Week-nya. Jadi awalnya, anak-anak dari pinggiran Jakarta ini, ya mereka tuh sekedar datang dan nongkrong aja ke Dukuh Atas. Mereka nongkrong, beberapa sambil main musik, dan pastinya mereka sambil bergaya maksimal, sesuai selera dan kemampuan mereka. Iya. Subkultur Citayam Fashion Week merupakan fenomena anak-anak pinggiran Jakarta untuk beradu outfit walaupun dinamakan Citayam Fashion Week. Namun tempat acara atau fenomena itu berlangsung adalah di sekitar Dukuh Atas atau Sudirman, yang merupakan tempat transit. Di sana, orang-orang bergaya maksimal sesuai dengan selera mereka dengan tujuan dilihat oleh orang lain, diakui selera fashionnya agar lebih terkenal atau hanya sekedar untuk nongkrong dengan teman-temannya. Ada satu hal yang saya kagumi dari mereka adalah mereka bergaya secara maksimal sesuai kemampuan mereka. Mereka melakukannya tanpa memaksakan diri untuk membeli barang-barang branded untuk membuat diri mereka terlihat lebih trendy. Ini adalah momen saat Paula Verhoeven berkunjung ke Dukuh Atas untuk melihat Citayam Fashion Week. Tak sekedar melihat, Paula yang juga seorang model ini ikut beraksi berjalan di zebra cross bersama salah satu ikon Citayam Fashion Week, Bonge. Pada 20 Juli 2022, perusahaan milik pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Dalam pengajuan tertulis, Citayam Fashion Week akan menjadi layanan hiburan yang terdiri atas podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, penyedia video, hingga pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Keputusan Baim Wong untuk mendaftarkan merek Citayam Fashion Week menuai kontroversi. Kritikan pedas datang dari netizen karena menganggap Baim Wong hanya mencari keuntungan semata dari pendaftaran brand Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week yang sudah menjadi fenomena besar ini dijadikan sebagai kesempatan berbisnis oleh artis-artis besar di Indonesia seperti Baim Wong dan istrinya Paula yang ingin menjadikan Citayam Fashion Week sebagai brand bisnis yang seharusnya hal ini tidak terjadi dikarenakan Citayam Fashion Week adalah hal yang dimiliki oleh semua orang yang terlibat di dalamnya.
dalam artian milik publik, bukan milik perusahaan apalagi perorangan. Jika hal ini dijadikan milik perusahaan, esensi dari Citayam Fashion Week itu sendiri menurut saya esensinya akan hilang, karena pada kenyataannya nanti pasti akan didominasi oleh kritikus seperti artis-artis atau model-model yang sudah terkenal. Itu 100% akan terjadi. Jadi menurut saya untuk menjadikan Citayam Fashion Week sebagai sebuah brand itu tidak baik, tidak bagus. 7 Juli 2022, Citayam Fashion Week harus berakhir. Ya, sebetulnya pelikan crossing itu kan kalau memang ada kendaraan jumlah tertentu, tapi kalau misalnya di Duku Atas itu kan sebelum ada kehebohan Citayam Fashion Week itu kan memang mobilnya itu jarang sekali gitu. Saya pernah iseng-iseng counting, ya paling semenit bisa ada satu mobil aja udah bagus gitu loh, 10 menit mungkin. Menurut saya, alasan untuk membubarkan Citayam Fashion Week tidak begitu tepat. Karena jika alasannya membuat kerumunan, polisi atau pihak berwenang yang berpatroli bisa saja mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan memberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagi saya, Citayam Fashion Week adalah hal yang baik, karena selain menghibur, hal ini juga dapat meningkatkan penghasilan penjual makanan dan minuman keliling di sekitar situ, yang secara tidak langsung adanya Citayam Fashion Week membantu perekonomian mereka semua.